tidak tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati naik. Di sisi lain, publik turut menyoroti adanya KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026. KUHP baru menjadi polemik terkait status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun menjalani hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko menyatakan KUHP baru memperkenalkan sistem pemidanaan baru, khususnya pidana mati dengan syarat. KUHP baru ini kemudian mengintrodusir sistem pemidanaan baru, khususnya pidana mati dengan syarat. Nah, artinya apabila dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam undang-undang itu 10 tahun, terdakwa mempunyai kelakuan yang baik, maka pidana mati itu tidak dilaksanakan. Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon pemberlakuan KUHP baru terhadap vonis mati Sambo. Namun Mahfud MD tak menyebut tegas bahwa KUHP baru tak berpengaruh pada hukuman pidana mati Sambo. Mahfud menyebut terbuka kemungkinan adanya perubahan sesuai proses hukum yang berlaku. Bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup. Kan itu undang-undang yang baru. Itu berlaku saat ini atau nanti, Pak? Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Selain menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa pada Ferdy Sambo, Hakim PN Jakarta Selatan juga memvonis terdakwa lainnya, istri Sambo, Putri Chandrawati, dengan hukuman 20 tahun. Hukuman ini juga lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kini Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebelum membacakan vonis mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo, hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Kita mulai dulu dari hal yang memberatkan terdakwa Ferdy Sambo. Majelis hakim berpendapat pembunuhan dilakukan terdakwa terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih 3 tahun. Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Sambo menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, perbuatan ini menurut hakim menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal lain adalah perbuatan Sambo tidak sepantasnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yakni Kadif Propam Polri. Hakim juga berpendapat perbuatan Sambo mencoreng nama institusi Polri di masyarakat dan dunia internasional. Sambo juga dinilai hakim menyeret banyak anggota Polri lain terlibat dalam perkara ini. Hal lain, hakim menilai Sambo berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang menarik dari pertimbangan hakim dalam memberikan vonis mati bagi Sambo adalah tidak ditemukannya hal yang meringankan. Berdasarkan pertimbangan itulah Ferdy Sambo mendapat vonis mati. Perlu diketahui, vonis ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena masih terbuka peluang bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Namun kini mulai muncul perdebatan baru terkait pasal pidana mati di KUHP baru. Akankah KUHP baru bisa memengaruhi hukuman Sambo? Kita bahas masih bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Heri Firmansyah. Mas Heri, bagaimana melihatnya ini Jenderal Bintang 2 pertama yang divonis pidana mati?
Iya, tentunya kita sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam tidak menginginkan ada presiden semacam ini ya Ya, terjadi. Jenderal manapun bahkan korban brigadir manapun gitu. Itu tidak kita inginkan. Tapi ini sudah terjadi maka proses hukum berjalan, ada yang namanya equality before the law, asas persamaan di muka hukum, ada asas legalitas ya di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana itu tentu tidak lepas dari jeratan hukum tanpa melihat dari strata sosialnya. Kebetulan yang melakukan tindak pidana ini kan adalah mantan jenderal bintang 2 begitu ya, dan kemudian pidananya juga tidak main-main, yaitu pidana mati. Dan ini mungkin jadi catatan menambah yang kedua kali ya. Mungkin yang pertama di zaman kalau saya tidak salah di masa PKI waktu itu ada seorang jenderal juga yang kemudian dihukum karena dianggap terlibat di dalamnya. Kita berdebat satu atau dua itu, tapi setidak-tidaknya ada tinta yang apa ya, hitam di situ yang menggores sejarah yang tidak baik bagi kepolisian kan tentunya, di mana tempat Sambo bernaung begitu. ya. Nah, kita akan melihat ini sebagai sebuah hal yang tentunya tidak baik gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita bisa melihat sesuatu yang mencerahkan juga, bahwa sekali lagi ada penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang dilakukan, pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim tadi. Ya, walaupun tadi pasti dari pihak Sambo dan juga kuasa hukum tidak akan menerima hal ini, karena bahkan kalau kita ikuti mengatakan tidak bersalah sama sekali kan, Sambo dan PC itu nggak bersalah menurut kuasa hukum saat itu. Ternyata kan hakim berdasarkan keyakinannya dan minimum 2 alat bukti menjalankan yang namanya teori negatif minimum pembuktian, sudah mengetok palu dan menyatakan putusan di tingkat pengadilan pertama ini di pengadilan negeri bahwa Sambo bersalah, bertanggung jawab, dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. Hakim meyakini bahwa ultra petita ini dengan menjatuhkan pidana mati jadi vonis yang tepat berdasarkan pertimbangan hakim. Nah, tapi berikutnya muncul perdebatan soal ada kemungkinankah ini terganjal dengan berlakunya KUHP yang baru Januari 2026 nanti. Sebenarnya bagaimana secara hukumnya untuk pemberlakuan aturan baru terkait pidana mati ini, Mas Heri? Sebelumnya saya ingin menjawabnya begini, Mbak Priska, bahwa ini ada message yang ingin disampaikan terkait dengan kasus Sambo dan kemudian keberlakuan pasal 100 KUHP ini ya di Undang-Undang 1 tahun 2023. Undang-undang pertama yang disahkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2023. Jadi ini kado di tahun 2023. Waktu itu kita tahu seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ada memang tadi yang sudah dikutip oleh Prof. Mahfud juga kalau saya tidak salah itu menyatakan bahwa kalau ada perubahan terkait dengan satu undang-undang, khususnya undang-undang pidana terhadap kalau kita baca di pasal 1 ayat 2 KUHP yang lama namanya disebut tersangka. Nah, kalau terjadi pada proses itu maka yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan kepentingan hukumnya. Nah, ini kan kalau kita membaca dari beberapa literatur ada yang disebut sebagai asas transitoir. Jadi ada perubahan undang-undang, mana undang-undang pidana yang akan digunakan. Nah, ini yang kemudian menjadi kegamangan publik. Karena kalau saya membaca di pasal 100 KUHP itu kan tentang pidana mati percobaan atau pidana mati bersyarat. Ada yang menyebut begitu. Karena ada kurun waktu tertentu selama 10 tahun yang ditetapkan bagi seorang yang sudah dijatuhi pidana mati, jika diberkelakuan baik, maka bisa saja dianulir, dalam tanda petik ya, pidana matinya berubah menjadi pidana seumur hidup. Nah, ini dikaitkan dengan kasus ini 340 penjatuhan pidana mati, apakah bisa berubah seperti itu? Kalau kita membaca lanjutan di pasal 100 itu ada produk hukum yang bernama kepres yang harus dimuat di sana, kemudian juga ada pertimbangan Mahkamah Agung karena nanti juga itu berkaitan dengan eksekutor perkara pidana, dalam hal ini adalah kejaksaan gitu ya, mungkin berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Jadi layernya banyak. Tapi ada kekhawatiran publik adalah mengenai tafsirnya. Kemudian ini bisa digunakan. Yes, memang itu masih 3 tahun yang akan datang. Tapi ini celah hukum ketika ada dalil yang tidak terlalu jelas dimaksudkan dalam satu undang-undang itu bisa saja
kemudian dianggap normanya kabur dan bisa ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Akrobat hukum akan bermain di sana. Oke. Itu jangan disalahkan juga kalau ada yang berpendapat seperti itu untuk memastikan kepastian hukum Ya. dari hukum itu sendiri begitu. Ya, jadi kepastian hukum itu yang harus dikawal dan di sisi lain juga masih ada upaya hukum biasa dan luar biasa yang bisa ditempuh oleh terdakwa. Terima kasih, Mas. Maaf, pidana mati tadi bisa diajukan kan juga harus melihat dari ini sudah putusan final and binding apa belum. Ya, Bisa jadi diajukan banding, ini masih ada upaya hukum banding dan kasasi kan, jadi Iya, belum final and binding ini sehingga masih bisa dimungkinkan putusannya seperti apa ya, seperti ya hal yang lain begitu ya, apakah pidana Ya. mati atau tidak. Gitu. Oke, jadi ini belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya hukum lanjutan lagi yang dilakukan oleh terdakwa. Terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.